Bu Jerman. Kali ini saya mau cerita pengalaman mistis atau pengalaman gaib yang berhubungan dengan alam roh ya, atau mungkin disebut juga pengalaman supranatural, karena pengalaman ini tidak bisa dijelaskan atau dimengerti oleh akal sehat gitu ya. Kadang-kadang kita pikir itu cerita nenek moyang, sesuatu yang gak masuk akal. Tapi beda lagi kalau kita mengalami sendiri. Nah, ini pengalaman saya, pengalaman pribadi saya ya, yang saya alami selama ini ya, selama saya hidup di dunia ini. Jadi waktu saya masih kecil, kalau malam itu kalau mau tidur, saya biasa dikelonin sama nenek saya ya. Dan nenek saya itu suka cerita pengalaman pribadi beliau bertemu dengan ya kayak apa ya namanya, kalau kita orang Indonesia kan percaya banget ya sama dunia roh gitu ya, karena nenek moyang kita kan penganut animisme ya, kepercayaan terhadap roh-roh gitu ya. Dan apalagi kalau orang zaman dulu yang tinggal di kampung gitu ya, kan sangat kuat ya. Jadi mereka kayaknya udah biasa gitu, dan memang hampir semua punya pengalaman, dan karena mereka mengalami, jadi mereka benar-benar percaya. Dan ya kita dari kecil mungkin diceritain gitu kan pengalaman, apalagi kan kalau di kita ada film-film gitu ya, film-film yang yang apa ya namanya, film-film horor kayak gitu ya. Jadi bener-bener deket gitu ya kalau kita orang Indonesia kan. Jadi saya waktu kecil itu hampir setiap malam didongengin cerita-cerita kayak gitu sama nenek saya gitu ya. Dan kan beliau dulu tinggalnya di Udik, di kampung, jadi pengalamannya ya banyak gitu. Nah, saya sama anak saya nggak pernah cerita-cerita kayak gitu ya, karena saya nggak mau juga, menurut saya nggak perlu aja gitu, kecuali mereka mengalami sendiri, mereka tanya gitu kan. Tapi terus terang secara pribadi saya percaya, karena saya punya pengalaman, dan juga saya yakin ada yang namanya dunia roh ya, alam gaib itu ada ya. Tapi anehnya selama saya di Indonesia itu saya nggak pernah mengalami ketemu atau diganggu atau gimana gitu ya. Tapi saya mengalaminya justru waktu saya di luar negeri gitu. Anehnya kan kalau di luar negeri kan nggak ada ya, kita pikirnya nggak ada deh, karena nggak ada orang yang percaya, dan juga mungkin nggak ada gitu. Tapi ternyata saya justru mengalami pertama kali di luar negeri, yaitu di Australia. Waktu itu saya kan kerja ya di satu sekolah ya, saya ngajar, dan juga habis ngajar tuh saya masih lanjut gitu ya, masih lanjut di tempat itu. Kadang-kadang ada kerjaan lain, kayak misalnya dari siang sampai sore itu ada penitipan anak di situ ya, jadi saya kadang-kadang nemenin di situ. Terus malamnya ada lagi acara gereja atau acara apa gitu ya, saya masih di situ juga, bantuin di situ. Nah, jadi saya seringkali antara sore menjelang malam itu saya sendirian, karena yang lain mungkin keluar nyari makan dulu gitu, atau pas mau pulang dulu yang lain. Saya kan nggak punya mobil, jadi saya daripada saya bolak-balik sih udah saya di situ terus ya. Jadi satu hari itu sore menjelang malam saya lagi kerja, dan saya kerja di bawah tangga itu ya. Kalau di Australia itu ada tangga, terus di bawahnya orang bikin lemari-lemari ya, kayak rak-rak gitu buat naro-naro barang. Nah, saya waktu itu lagi mau cari sesuatu, mau cari barang di situ. Jadi saya buka lemari itu ya, dekat tangga itu ada kayak dekat
tangga itu kan ada kantor, jadi kayak gang gitu, lorong. Nah, waktu itu saya lagi cari-cari sesuatu, tiba-tiba saya merasa ada orang di dekat saya. Ya, saya rasa karena ada nafas dan kayak ada sosok di sebelah saya, dia gitu kan, ngagetin saya gitu. Cuma waktu itu saya pikir itu orang, jadi saya refleks, saya berbalik, saya mau menegur orang itu, mau marahin dia karena dia ngagetin saya kan. Tapi waktu saya refleks secepat itu, saya balik, saya mau marah, loh saya lihat nggak ada orang. Nggak mungkin dong orang itu lari dalam waktu cuma beberapa detik. Saya langsung nengok begitu dia udah menghilang. Akhirnya saya jalan, saya lihat ke sana, ke dapur, ke sini, ke sana, ke sini, nggak ada orang. Itu pengalaman saya yang agak menyeramkan. Cuma waktu itu saya pikir, ya udah, saya berdoa aja gitu. Pokoknya saya punya keyakinan memang dunia itu, roh itu ada, dan kita juga punya roh gitu ya, dan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Itu kepercayaan saya. Jadi ya udah. Terus saya pernah juga saya tidur gitu ya. Saya tidur terus saya merasa kayak badan saya digoyang-goyang gitu. Kayak beberapa tahun yang lalu sebelumnya, waktu saya masih tinggal di Bandung gitu, saya pernah kayak begitu. Saya lagi tidur terus saya ngerasa goyang-goyang gitu, digoyang-goyang gitu, padahal itu gempa. Waktu di Bandung itu gempa, benar-benar gempa. Saya ngerasa ini karena saya tidur di atas, itu semua udah goyang-goyang. Tapi waktu saya di Australia itu nggak ada gempa gitu. Cuma mungkin saya mimpi atau gimana, itu saya positive thinking saja ya. Cuma itu pengalaman saya, merasa ada yang ngeganggu saya gitu. Nah terus pernah juga sekitar jam 3 malam gitu ya, subuh malam ya, saya merasa mendengar suara gitu, kayak deket banget dan kenceng gitu, sampai saya bangun. Cuma saya bangun terus saya lihat jam menunjukkan jam 3 kayak gitu, terus nggak ada siapa-siapa gitu ya di kamar itu, nggak ada siapa-siapa, dan radio juga nggak nyala gitu. Jadi suara siapa yang saya dengar, saya juga nggak tahu, mungkin aja saya mimpi gitu, pikiran saya waktu itu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin memang ada ya jadi di situ. Dan nggak usah heran juga sih sebenarnya kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ada ya. Dan juga sekarang saya kerjakan di rumah sakit jiwa, dan sudah sering kejadian juga banyak pasien yang bunuh diri di situ. Jadi saya percaya gitu ya, pasti ya kalaupun ada yang kayak roh-roh gitu, setiap saya kerja di situ pasti kalau saya merasa gitu ya ada yang mengganggu atau gimana, biasanya saya membentengi dengan doa gitu ya. Dan juga saya percaya kita diberi kuasa juga untuk mengikat dan mengusir roh-roh jahat itu. Jadi kalau misalnya saya nih pernah juga ya, saya di rumah nih, saya kerja terus saya merasa ada aja yang berusaha untuk mencelakai saya. Kayak misalnya saya kerja terus saya pegang apa, selalu mau jatuh. Saya pokoknya ada aja yang berusaha gitu ya. Saya lagi bersihin itu lapisan kulkas gitu yang ada yang kacanya gitu, terus hampir terlepas sampai kena muka saya. Setelah beberapa kali dalam waktu 1 jam saya terus-terusan mengalami kayak gitu, akhirnya saya mulai menghardik roh itu supaya yang mau mengganggu saya supaya berhenti, supaya pergi. Dan setelah itu, setelah saya berdoa begitu, berhenti gitu, benar-benar nggak kejadian lagi gitu. Dan saya percaya kadang-kadang kita memang bisa aja gitu ya diganggu gitu. Tapi kalau kerasukan enggak, karena kita percaya di dalam, kalau saya pribadi saya percaya di dalam saya ada Tuhan yang membentengi saya gitu. Nah kalau bos saya dulu, saya pernah kerja ya waktu saya masih 17 tahunan gitu. Saya ngelihat orang yang kerasukan itu, terus bos saya bilang,
ya itu orang yang nggak punya Tuhan gitu. Ya mungkin aja ya, kalau mungkin logikanya kan kalau misalnya kosong gitu ya, jadi kayak rumah kosong kan bisa aja dimasukin gitu kan. Nah jadi kita penting supaya kita jangan sampai kosong gitu ya. Itu yang seremnya, yang negatifnya. Tapi nggak perlu takut kalau kita punya kepercayaan dan kita yakin Tuhan menjaga dan melindungi kita. Ya, terus untuk mengimbangi pengalaman yang kurang enak, saya mau cerita juga yang pengalaman positifnya. Jadi bagaimana Tuhan melindungi saya gitu ya. Tapi ini juga supranatural karena susah dipercaya, dan kalau nggak ngalamin mungkin kayak cerita yang di karang-karang gitu kan. Tapi saya ngalamin betul. Jadi ceritanya gini, saya waktu itu saya kerja di Bandung ya, di sebuah sekolah, dan waktu itu gaji saya ya minim banget lah gitu, nggak nyampe 10.000 mungkin per jam. Dan kalau antara ongkos pulang balik itu ya pas-pasan lah gitu. Jadi satu hari waktu siang-siang saya pulang kerja, mau pulang ke rumah ya dalam keadaan bokeh ya, nggak punya duit gitu. Jadi nggak kepengen lah saya jajan atau jalan-jalan di mall gitu. Pokoknya saya cuma punya uang pas-pasan untuk ongkos sampai rumah, dan saya cuma bisa makan di rumah kan, nggak bisa jajan gitu. Jadi saya naik angkot, dan waktu di depan sebuah mall, angkot itu kan berhenti lampu merah. Tiba-tiba saya dengar ada suara yang nyuruh saya turun gitu, turun. Cuma saya dalam hati saya lawan dong suara itu. Terus saya bilang, yang ngapain saya turun di sini? Saya kan nggak mau jalan-jalan ke mall ini. Saya ngapain jalan-jalan, nggak punya uang gitu, nggak ada yang mau dibeli, nggak ada yang mau dilihat. Dan saya juga udah lapar. Saya cuma mau pulang sampai rumah mau makan gitu kan. Tapi suara itu terus maksa saya turun gitu. Nggak mau, saya bilang, saya dalam hati saya, tapi di dalam hati nih saya kayak berdebat gitu sama suara itu. Kalau saya turun di sini nanti saya ngapain gitu kan, nanti saya harus naik angkot lagi. Mendingan saya udah duduk satu kali naik angkot sampai rumah, makan, udah istirahat kan, panas mana panas siang-siang ngapain gitu kan. Oke, selama saya berdebat itu dalam waktu singkat ini ya, naiklah 3 orang laki-laki, 2 orang duduk depan saya dan 1 orang duduk sebelah saya. Yang sebelah saya ini mepet gitu, mepet banget, padahal angkot itu kosong, ada banyak tempat. Ya saya marah dong, saya pelototin dia, ngapain mepet-mepet gitu kan. Terus anehnya waktu mereka naik angkot ini, kayak bulu kuduk saya berdiri, terus kayak nggak enak banget perasaan saya. Tapi saya perhatikan yang lain, yang 2 di depan saya, mereka kayak biasa-biasa aja pakai baju rapi gitu. Nah, nggak berapa lama kemudian datanglah 1 orang lagi, terus bilang sama 3 orang yang di dalam angkot ini, turun aja, nggak usah ya, yang ini penuh gitu, dalam tanda kutip penuh. Ternyata maksudnya angkot ini terlalu kosong gitu, mangsanya cuma sedikit gitu, jadi cari yang lain aja. Baru ketika yang mereka turun, sopir angkot ini bilang, mereka ini adalah penjahat gitu ya, yang suka nodong di angkot gitu. Baru saat itu baru saya sadar bahwa suara yang saya dengar itu adalah kalau saya sih percaya itu suara Tuhan yang menyuruh saya, maksudnya supaya saya dilindungi gitu dari orang-orang jahat ini gitu. Tapi karena sayanya bandel, akhirnya Tuhan bikin mereka yang turun gitu. Ini agak nggak masuk akal kan, gimana saya bisa punya perasaan gitu dan bisa dengar kayak gitu. Tapi itulah pengalaman saya, dan yang bikin saya yakin bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dan ada yang melindungi saya gitu ya dari mara bahaya gitu. Jadi ya itu aja pokoknya pengalaman
yang sifatnya supranatural yang pernah saya alami. Jadi memang saya yakin ada gitu ya, ada Tuhan yang dalam bentuk roh ya, dan juga ada juga roh-roh jahat ya yang yang berkeliling gitu ya di dunia ini. Jadi ada alam gaib itu ada gitu. Kalau orang tua zaman dulu kan bilang masing-masing jangan ganggu, ada masing-masing ada alamnya gitu, ada tempatnya masing-masing gitu. Jadi itu yang saya mau ceritain hari ini, pengalaman pribadi, bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi cuma berbagi pengalaman bahwa ya memang hal-hal seperti begitu bukannya cuma ada di Indonesia, tapi juga di mana saja itu bisa aja ya. Yang penting kita selalu sadar ya, dan kita selalu berhubungan erat dengan pencipta kita supaya kita selalu dilindungi. Oke, sampai di sini video dan cerita saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dah.